Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Latifah Safitri dengan NIM 210600002. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bab 10, yaitu tentang heteroskedastisitas, apakah yang terjadi jika error varians tidak konstan. Di mana video ini merupakan salah satu dari tugas mata kuliah saya, yaitu ekonometrika dengan dosen pengampu Bapak Alfons Satrianto. Baiklah, saya langsung saja akan membahas materi tentang bab 11. Seperti dalam bab 10, kita mencari jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah sifat heteroskedastisitas? Yang kedua, apa konsekuensinya? Yang ketiga, bagaimana seseorang mendeteksinya? Dan yang keempat, apa langkah-langkah perbaikan? Materi yang pertama yaitu sifat alamiah heteroskedastisitas. Seperti yang dikemukakan pada bab 3, salah satu asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa varians dari setiap gangguan jangkau I itu tergantung pada nilai yang dipilih dari variabel penjelas. Adalah beberapa nomor konstan sebesar rho kuadrat. Ini adalah asumsi heteroskedastisitas atau sama atau homo penyebar, yaitu varian sama secara simbolis ditulis yaitu sebagai berikut. UI kuadrat sama dengan rho kuadrat, di mana I sama dengan 1, 2, dan hingga N. Dapat kita lihat pada gambar 11.1 itu sebaliknya, dapat kita perhatikan pada gambar 11.2, varians dari YI itu tidak sama. Sehingga oleh karena itu ada heteroskedastisitas. Secara simbolis dapat ditulis sebagai berikut, di mana EUI kuadrat sama dengan rho I kuadrat. Dapat kita perhatikan subskrip dari rho kuadrat yang mengingatkan kita bahwa varian bersyarat dari UI sama dengan varians YI, yaitu tidak lagi konstan. Berikut ini merupakan gambar dari 11.1, yaitu gangguan homokedastisitas. Gambar kedua yaitu gangguan dari heteroskedastisitas. Dapat kita asumsikan bahwa dalam model dua varians YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI ditambah UI, yaitu merupakan tabungan dan X merupakan pendapatan. Gambar 11.1 dan 11.2 menunjukkan bahwa dengan meningkatkan pendapatan, penghematan rata-rata juga meningkat. Tapi pada gambar 11.1, varians tabungan tetap sama di semua tingkat pendapatan, sedangkan pada gambar 11.2 meningkat dengan pendapatan. Sehingga tampak pada gambar 11.2 yang keluarga berpenghasilan lebih tinggi rata-rata menyimpang lebih dari keluarga berpenghasilan rendah. Namun ada juga lebih variabilitas di tabungan mereka. Lalu ada beberapa alasan mengapa varians UI mungkin variabel di beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengikuti model belajar dari kesalahan. Seiring manusia belajar, perilaku kesalahan mereka menjadi lebih kecil dari waktu ke waktu. Sehingga pada kasus ini, rho I kuadrat itu diperkirakan menurun. Sebagai contoh dapat kita perhatikan pada gambar 11.3 yang berkaitan dengan jumlah kesalahan pengetikan dibuat dalam jangka waktu tertentu pada tes jam dimasukkan ke dalam mengetik praktek. Berikut ini merupakan gambar 11.3
ketiga, yaitu tentang ilustrasi heteroskedastisitas. Lalu yang kedua, sebagai pendapatan, seiring dengan meningkatnya pendapatan, manusia itu memiliki lebih banyak discretionary income. Dan ruang lingkup karenanya lebih untuk pilih tentang disposisi dari pendapatan mereka. Karenanya, TOEIC kuadrat itu cenderung meningkat dengan pendapatan. Demikian pula perusahaan dengan keuntungan yang lebih besar umumnya itu diharapkan untuk menunjukkan variabilitas yang lebih besar dalam kebijakan dividen dari perusahaan dengan keuntungan yang lebih rendah. Yang ketiga itu sebagai pengumpulan data teknik meningkat, di mana TOEIC kuadrat itu cenderung menurun. Dengan demikian, bank-bank yang memiliki peralatan pengolahan data yang canggih itu cenderung melakukan kesalahan yang lebih sedikit dalam laporan bulanan atau kuartalan dari pelanggan mereka dari bank tanpa fasilitas tersebut. Yang keempat, heteroskedastisitas itu juga dapat timbul sebagai akibat dari kehadiran outlier, di mana sangat kecil atau sangat besar dalam kaitannya dengan pengamatan pada sampel gambar 11.4, dimasukkannya atau pengecualian dari pengamatan tersebut, terutama jika ukuran sampel kecil, secara substansial dapat mengubah hasil analisis regresi. Yang kelima yaitu sumber lain heteroskedastisitas itu muncul dari melanggar asumsi 9 dari CLRF, yaitu bahwa model regresi itu ditentukan dengan benar. Sangat sering apa yang tampak seperti heteroskedastisitas itu mungkin karena fakta bahwa beberapa variabel penting dihilangkan dari model. Tetapi jika variabel dihilangkan termasuk dalam model, yaitu kesan mungkin hilang. Yang keenam, sumber lain heteroskedastisitas adalah kecondongan dalam distribusi satu atau lebih regresor termasuk dalam model. Contohnya itu variabel-variabel ekonomi seperti pendapatan, kekayaan, dan pendidikan. Di mana hal ini juga dapat diketahui bahwa distribusi pendapatan dan kekayaan di sebagian besar masyarakat itu adalah ganjil, dengan sebagian besar pendapatan dan kekayaan makhluk dimiliki oleh beberapa di bagian atas. Yang ketujuh yaitu sumber-sumber lain dari heteroskedastisitas. Sebagai catatan, David Henry, heteroskedastisitas itu juga dapat timbul karena yang pertama yaitu transformasi data yang tidak benar, misalnya rasio atau transformasi perbedaan pertama. Yang kedua yaitu bentuk fungsional yang salah, model, misalnya yaitu linear versus log linear. Dapat kita perhatikan bahwa masalah heteroskedastisitas itu cenderung itu lebih umum di cross-sectional dari data time series. Dalam data cross-sectional, anggota mungkin ukuran yang berbeda seperti kecil, menengah, atau perusahaan besar atau rendah, sedang atau berpenghasilan tinggi. Dalam data time series, di sisi lain, variabel itu cenderung pesanan yang sama besarnya, contohnya GNP, pengeluaran konsumsi, dan tabungan. Materi selanjutnya yaitu estimasi OLS pada keberadaan heteroskedastisitas. Apakah yang terjadi dengan OLS estimator dan varians mereka jika I itu memperkenalkan heteroskedastisitas dengan memberikan E di mana UI kuadrat sama dengan TOI kuadrat, tapi mempertahankan semua asumsi lain dari model klasik. Mari kita kembali ke model dua variabel, di mana YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2, XI ditambah UI. Mengaplikasikan rumus yang biasa, estimator OLS dari beta 2 adalah sebagai berikut, di mana beta 2 sama dengan N sigma dari XI YI dikurang sigma XI sigma YI per M sigma XI kuadrat dikurang sigma
XI pangkat 2. Akan tetapi, kini variansinya diekspresikan sebagai berikut, yaitu pada persamaan 11.2.2. Lalu mengapa bahwa beta 2 itu masih linear, berisi, dan konsisten itu efisien atau terbaik? Yaitu apakah memiliki varians minimum di kelas berisi penunggal, dan adakah bahwa varians minimum yang diberikan oleh persamaan 11.2.2? Jawabannya adalah tidak. Di mana untuk kedua pertanyaan, beta 2 itu tidak lagi terbaik dan varians minimum tidak diberikan oleh 11 pada persamaan 11.2.2. Lalu apakah blue itu dihadapkan pada heteroskedastisitas? Jawabannya itu dapat diberikan dalam bagian berikut. Di mana jelas berbeda dari formula varians umum yang didapatkan bahwa asumsi heteroskedastisitas yaitu pada persamaan 11.2.3, di mana varian beta 2 sama dengan tau kuadrat per sigma xi kuadrat. Tentu saja jika tau i kuadrat sama dengan tau kuadrat untuk setiap i, dua rumus akan sama. Perlu kita ingat bahwa beta 2 yang terbaik adalah linear berisi estimator atau blue jika asumsi model klasik, termasuk heteroskedastisitas. Tahan. Lalu, apakah beta kuadrat itu masih blue? Ketika kita menjatuhkan hanya asumsi homokedastisitas dan menggantikannya dengan asumsi heteroskedastisitas, di mana sangat mudah untuk membuktikan bahwa beta 2 itu masih linear dan berisi sebagai soal fakta seperti yang ditunjukkan dalam lampiran 3A bagian 3A.2, di mana untuk mendirikan unbiased sadness dari beta 2 itu tidak perlu bahwa gangguan UI itu menjadi homokedastisitas. Bahkan varians UI, homokedastisitas atau heteroskedastisitas itu tidak memainkan bagian dalam penentuan properti unbiased sadness. Perlu kita ingat bahwa dalam lampiran 3A bagian 3A.7, kami itu menunjukkan bahwa beta 2 adalah estimator yang konsisten di bawah asumsi dari model regresi linear klasik. Meskipun kita tidak akan membuktikannya, dapat ditunjukkan bahwa beta 2 adalah estimator yang konsisten meskipun heteroskedastisitas, yaitu dengan meningkatkan ukuran sampel tanpa batas waktu, perkiraan beta 2 konvergen ke nilai yang sebenarnya. Selain itu, juga dapat menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, di mana disebut kondisi keteraturan, beta 2 adalah asimetrik terdistribusi normal, di mana tentu saja apa yang telah kita katakan tentang beta 2 itu juga berlaku pada parameter lain dari model regresi berganda. Selanjutnya yaitu metode Generalized Least Square atau GLS. Mengapa estimator GLS biasa dari beta 2 itu diberikan pada persamaan 11.2.1 bukan yang terbaik walaupun masih tidak bias? Secara institutif, kita dapat melihat alasannya dari tabel 11.1. Seperti yang ditunjukkan pada tabel, terdapat keragaman yang patut diperhitungkan pada pendapatan di antara jumlah pekerja. Jika kita mundur kompensasi per karyawan pada ukuran lapangan kerja, kami ingin memanfaatkan pengetahuan bahwa ada cukup variabilitas antara kelas laba, di mana idealnya kita ingin untuk merancang skema memperkirakan sedemikian rupa bahwa pengamatan yang berasal dari populasi dengan variabilitas yang lebih besar itu diberikan kurang berat badan dibandingkan dengan mereka yang berasal dari populasi dengan variabilitas yang lebih besar. Di mana meneliti dari tabel 11.1, kami ingin
Berat badan pengamatan yang berasal dari kelas kerja 10 sampai 19 dan 20 sampai 49 itu lebih berat daripada mereka yang berasal dari kelas kerja seperti 5 sampai 9 dan 250 sampai 499. Untuk mantan yang berkerumunan lebih besar, lebih erat di sekitar nilai rata-rata mereka dari yang terakhir. Sayangnya metode OLS biasa itu tidak mengikuti strategi tersebut dan oleh karenanya tidak menggunakan informasi yang terkandung dalam keragaman yang tidak sama dari variabel Y, di mana katakanlah kompensasi pekerja pada tabel 11.1, ia memberikan bobot kepentingan yang sama untuk setiap observasi. Namun demikian, sebuah metode estimasi dikenal sebagai generalis least square atau GLS. Itu mengambil informasi semacam itu secara eksplisit dan oleh karenanya mampu menghasilkan estimator yang blue. Untuk melihat bagaimana hal tersebut tercapai, maka kita lanjutkan metode dua variabel sebelumnya, di mana YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI ditambah UI, itu persamaan 11.1. Yang untuk kemudahan kita manipulatif aljabar sehingga kita tulis YI sama dengan beta 1 ditambah X0 I ditambah beta 2 XI ditambah UI, di mana itu persamaan 11.3.1. Di mana X0 itu sama dengan 1 untuk setiap I. Pembaca dapat melihat bahwa kedua formula tersebut identik. Sekarang asumsikan bahwa varian heteroskedastisitas tau I kuadrat itu diketahui bagi persamaan 11.3.2 dengan tau I itu untuk mendapatkan persamaan 11.3.3. Lalu kami menggunakan notasi beta 1 dan beta 2 parameter berubah untuk membedakan mereka dari parameter OLS biasa beta 1 dan beta 2. Apakah yang tujuan dari transformasi model asli? Untuk melihat ini dapat kita perhatikan fitur berikut istilah kesalahan berubah, di mana varian UI itu sama dengan 1. Yang konstan itu adalah varians dari istilah gangguan berubah UI secara hemokedastisitas. Temuan bahwa itu adalah U yang homokedastisitas menunjukkan bahwa jika kita menerapkan OLS pada model berubah 11.3.3, maka akan menghasilkan estimator yang blue. Prosedur ini mengubah variabel asli sedemikian rupa bahwa variabel berubah memenuhi asumsi model klasik dan kemudian menerapkan OLS pada mereka dikenal sebagai metode umum kuadrat atau GLS. Pendeknya, GLS itu adalah OLS pada variabel berubah yang memenuhi standar kuadrat asumsi, di mana estimator yang diperoleh dikenal sebagai GLS estimator, dan itu adalah estimator yang blue. Sebenarnya, mekanika memperkirakan beta 1 dan beta 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tuliskan dulu SRF dari 11.3.3, di mana YI per tau I sama dengan beta 1 dikali beta 1 X0 I per tau I ditambah beta 2 XI per tau I ditambah UI per tau I, atau YI sama dengan beta 1 X0 I ditambah beta 2 XI ditambah UI. Sehingga sekarang kita dapatkan estimator ke GLS. Dapat kita minimalkan sigma UI kuadrat sama dengan sigma YI dikurang beta 1 X0 I
dikurang beta 2 XI kuadrat. Mekanisme sebenarnya itu meminimalkan 11.3.7 dengan mengikuti teknik kalkulus sehingga dapat persamaan, yaitu pada persamaan 11.3.8. Dan varians yang diberikan oleh varians beta 2 adalah sebagai berikut, di mana WI sama dengan 1 per tau I kuadrat. Lalu apakah perbedaan antara OLS dan GLS? Perlu kita ingat dari bab 3 bahwa OLS kita meminimalkan sigma UI kuadrat sama dengan sigma YI dikurang beta 1 dikurang beta 2 XI kuadrat. Tetapi dalam GLS kita meminimalkan pernyataan 11.3.7 yang dapat dituliskan sebagai sigma WI UI kuadrat sama dengan sigma WI buka kurung YI dikurang beta 1 X0I dikurang beta 2 X I kuadrat, di mana WI sama dengan 1 per tau I kuadrat. Demikian di GLS itu kita meminimalkan jumlah kuadrat residual atau RRS yang telah diberikan bobot dengan WI sama dengan 1 per tau I kuadrat berperan sebagai bobot, tetapi dalam OLS kita meminimalkan RRS yang tidak berbobot atau berbobot sama. Seperti 11.3.7 menunjukkan di GLS berat ditugaskan untuk setiap pengamatan berbanding terbalik dengan OI. Yaitu observasi berasal dari populasi dengan lebih besar OI akan mendapatkan relatif lebih kecil berat badan dan orang-orang dari populasi yang lebih kecil. TOI akan mendapatkan secara proporsional berat badan yang lebih besar dalam meminimalkan RSS. Persamaan 11.3.11. Dalam tertimbang OLS masing-masing UI terkait dengan poin A, B, dan C akan menerima berat yang sama dalam meminimalkan RSS. Jelas dalam hal ini UI terkait dengan titik C akan mendominasi RRS. Namun dalam GLS pengamatan ekstrim C akan mendapatkan berat badan relatif lebih kecil dari dua pengamatan lainnya. Sejak 11.3.11 meminimalkan RFS tertimbang, itu tepat dikenal sebagai tertimbang kuadrat atau WLS, dan estimator yang diperoleh dan diberikan dalam 11.3.8 dan 11.3.9 itu dikenal sebagai estimator WLS, tapi WLS hanya kasus khusus dari teknik memperkirakan lebih umum GLS. Dalam konteks heteroskedastisitas, seseorang dapat mengobati dua istilah WLS dan GLS bergantian. Selanjutnya yaitu konsekuensi dari menggunakan OLS di kehadiran heteroskedastisitas. Sebagaimana telah kita lihat, baik beta 1 dan beta 2 adalah linear berisi estimator. Dalam pengambilan sampel diulang, rata-rata beta 2 dan beta 2 akan sama dengan benar. Beta 2 yaitu mereka berdua berisi estimator, tapi kita tahu bahwa itu adalah beta 2 yang efisien, yaitu memiliki varians terkecil. Apa yang terjadi dengan interval kepercayaan? Hipotesis pengujian dan prosedur lain. Jika kita terus menggunakan estimator OLS beta 2, kami memiliki dua kasus. Yang pertama, OLS mengestimasi memungkinkan untuk heteroskedastisitas. Misalkan kita menggunakan beta 2 dan menggunakan rumus varians yang diberikan dalam 11.2.2 yang memperhitungkan heteroskedastisitas eksplisit. Menggunakan varians ini dan
Dengan asumsi tau I kuadrat yang dikenal, bisa kita membangun kepercayaan interval dan uji hipotesis dengan biasa T dan dengan biasa uji T dan uji F. Jawabannya umumnya ada karena dapat ditampilkan bahwa varian beta 2 kurang dari varian beta 2 yang berarti bahwa interval keyakinan berdasarkan yang terakhir akan tidak perlu lebih besar. Sebagian hasilnya P dan F itu cenderung memberikan kita hasil yang tidak akurat. Yang kedua itu OLS mengestimasi mengesampingkan heteroskedastisitas. Situasi dapat serius jika kita tidak hanya menggunakan beta 2 tetapi juga terus menggunakan rumus biasa atau homogenisitas varian diberikan dalam persamaan 11.2.3. Bahkan jika heteroskedastisitas hadir atau dicurigai, kesimpulan apapun yang kita gambarkan atau kesimpulan yang kita buat mungkin sangat menyesatkan. Untuk membuang lebih banyak cahaya pada topik ini, kita mengacu pada studi Monte Carlo yang dilakukan oleh Davidson dan McKinnon. Mereka itu menganggap model sederhana berikut yang dalam notasi kami YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI ditambah UI, di mana mereka menganggap bahwa beta 1 sama dengan 1, beta 2 sama dengan 1, dan UI itu tidak hingga. N itu 0 XAI. Sebagai ekspresi terakhir menunjukkan mereka menganggap bahwa varian kesalahan heteroskedastisitas yang berkaitan dengan nilai regresor yang X dengan kekuatan A atau lambda. Jika misalnya lambda sama dengan 1, variance error itu sebanding dengan nilai X. Jika lambda sama dengan 2, maka variance kesalahan sebanding dengan kuadrat dari nilai X. Dan seterusnya. Di mana dalam bagian 11.6, kita akan mempertimbangkan logika di balik prosedur tersebut. Berdasarkan 20.000 ulangan dan memungkinkan untuk berbagai nilai untuk alfa itu mereka mendapatkan kesalahan standar dari dua koefisien regresi menggunakan OLS. Seperti kita lihat pada persamaan 11.2.3, OLS memungkinkan untuk heteroskedastisitas, kita lihat pada persamaan 11.2.2, dan GLS pada persamaan 11.3.9, di mana dapat kita kutip hasil mereka untuk nilai-nilai yang dipilih dari lambda. Itu sebagai berikut. Lalu fitur yang paling mencolok dari hasil ini adalah bahwa OLS dengan atau tanpa koreksi untuk heteroskedastisitas itu consistent over time. Standar error yang benar diperoleh dengan prosedur GLS benar, terutama nilai-nilai besar lambda, sehingga membentuk keunggulan GLS. Hasil ini juga menunjukkan bahwa jika kita tidak memungkinkan untuk heteroskedastisitas juga dicampur, OLS biasa itu kesalahan standar yang baik terlalu besar untuk mencapai atau terlalu kecil untuk koefisien slope. Dan dalam kaitannya dengan yang diperoleh oleh OLS itu memungkinkan untuk heteroskedastisitas. Pesan ini sangat jelas di hadapan heteroskedastisitas menggunakan GLS, namun untuk alasan dijelaskan dalam bab ini, dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk menerapkan GLS. Juga seperti yang kita bahas nanti, kecuali heteroskedastisitas itu sangat parah. Seseorang itu mungkin tidak meninggalkan OLS mendukung GLS atau WLS. Dari pembahasan sebelumnya, jelaslah bahwa heteroskedastisitas itu berpotensi masalah serius dan peneliti itu perlu tahu apakah itu hadir dalam situasi tertentu. Jika kehadirannya itu terdeteksi, maka salah satu dapat mengambil tindakan korektif, seperti menggunakan ketimbang kuadrat regresi atau beberapa teknik lainnya. Sebelum kita beralih ke memeriksa prosedur korektif, bagaimanapun kita harus terlebih dahulu mencari tahu apakah heteroskedastisitas itu hadir atau kemungkinan akan hadir dalam kasus tertentu.
di mana dalam catatan teknis itu meskipun kita menyatakan bahwa dalam kasus-kasus heteroskedastisitas itu adalah GLS bukan OLS, yaitu blue, ada contoh di mana OLS dapat blue meskipun heteroskedastisitas. Tapi contoh tersebut itu jarang terjadi dalam praktek. Yang selanjutnya yaitu deteksi heteroskedastisitas. Dalam kebanyakan kasus yang melibatkan investigasi ekonometrik, heteroskedastisitas itu mungkin masalah intuisi, dugaan berpendidikan, pengalaman empiris sebelumnya, atau spekulasi berkala. Beberapa metode informal dan formal itu digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Kebanyakan dari metode ini itu didasarkan pada pemeriksaan residual OLS UI karena mereka adalah orang-orang yang kita amati dan bukan gangguan UI. Satu, harapan bahwa mereka adalah perkiraan yang baik dari UI. Harapannya mungkin terpenuhi jika ukuran sampel cukup besar. Yang pertama yaitu metode informal. Sifat alamiah masalah. Sangat sering terjadi sifat dari masalah yang sedang dipertimbangkan itu menunjukkan apakah heteroskedastisitas adalah mungkin ditemui dalam data cross-section yang melibatkan heterogen unit. Heteroskedastisitas itu mungkin aturan daripada pengecualian. Dengan demikian, dalam analisis cross-sectional yang melibatkan pengeluaran investasi dalam kaitannya dengan penjualan, suku bunga, dan lain-lain, heteroskedastisitas umumnya diharapkan jika kecil, menengah, yang kedua, metode grafis. Jika tidak ada a priori atau informasi empiris tentang sifat heteroskedastisitas, dalam prakteknya, satu dapat melakukan analisis regresi pada asumsi bahwa tidak ada heteroskedastisitas dan kemudian melakukan pemeriksaan kuadrat melalui residual UI kuadrat untuk melihat apakah mereka menunjukkan pola yang sistematis. Meskipun UI kuadrat itu tidak sama dengan UI kuadrat, itu mereka dapat digunakan sebagai proksi, terutama jika ukuran sampel cukup besar. Alih-alih untuk merencanakan UI kuadrat melawan YI, salah satu mungkin plot mereka terhadap salah satu variabel penjelas XI. Pola seperti yang ditunjukkan pada gambar 11.9c itu misalnya menunjukkan bahwa variasi dari istilah gangguan adalah linier terkait dengan X variabel. Dengan demikian, jika dalam regresi tabungan atas penghasilan orang itu menunjukkan pola seperti yang ditunjukkan pada gambar 11.9c, ini menunjukkan bahwa varian heteroskedastisitas itu mungkin sebanding dengan nilai variabel pendapatan. Pengetahuan ini bisa membantu kita dalam mengubah data sedemikian rupa bahwa dalam regresi pada data ditransformasikan varian gangguan adalah homoskedastisitas. Yang selanjutnya yaitu metode formal. Itu ada uji part. Part merumuskan bahwa TOI kuadrat itu beberapa fungsi dari variabel penjelas XI. Bentuk fungsional di mana ia menyarankan TOI kuadrat sama dengan TOI kuadrat X beta I XI beta E YI atau in TOI kuadrat sama dengan in TOI kuadrat ditambah beta in XI ditambah VI, di mana VI adalah istilah gangguan stokastik. Sejak TOI itu umumnya tidak diketahui. Part itu menyarankan UI kuadrat sebagai proksi dan menjalankan regresi berikut, di mana in UI kuadrat sama dengan log TOI kuadrat ditambah beta in XI ditambah VI sama dengan lambda ditambah beta log XI ditambah VI. Jika beta ternyata
menjadi signifikan secara statistik, itu akan menunjukkan bahwa heteroskedastisitas hadir dalam data. Jika ternyata tidak signifikan, kita dapat menerima asumsi homokedastisitas. Tes uji part adalah prosedur 2 tahap. Pada tahap pertama, kita menjalankan regresi OLS di mana mengabaikan pertanyaan heteroskedastisitas. Meskipun secara implisit menarik, tes part itu memiliki beberapa masalah. Goldfeld dan Guan itu berpendapat bahwa istilah error PI itu masuk ke dalam persamaan 11.5.2 itu mungkin tidak memenuhi asumsi OLS dan mungkin itu sendiri heteroskedastisitas. Contoh 11.1 itu hubungan antara kompensasi dan produktivitas. Menggunakan data yang diberikan dalam tabel 11.1 untuk menjalankan regresi berikut. Di mana YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI ditambah UI, di mana Y sama dengan rata-rata kompensasi dalam ribuan dolar, X adalah rata-rata produktivitas dalam ribuan dolar, dan Y dan I adalah ukuran kerja dari pembentukan, di mana hasil regresinya sebagai berikut. Y sama dengan 199.23452 ditambah 0,2394 XI, di mana SI sama dengan 936.4791 dikali 0,0998, di mana T sama dengan 2,1275 dikali 2,33, sehingga R2-nya sama dengan 0,4375. Meskipun residual yang diperoleh dari regresi yang kemunduran pada XI seperti disarankan dalam persamaan 11.5.2, itu memberikan hasil sebagai berikut. Itu sehingga jelas tidak ada hubungan yang signifikan secara sistem statistik antara dua variabel. Setelah uji part, salah satu mungkin menyimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas di variance error. Selanjutnya yaitu uji Gleiser, di mana memiliki semangat yang sama dengan tes part. Gleiser itu menunjukkan kemunduran UI pada X variabel yang diduga berhubungan erat dengan tau I kuadrat, sehingga dia menggunakan bentuk-bentuk fungsional berikut, di mana VI adalah istilah error. Goldfeld dan Guan itu menunjukkan bahwa istilah error VI itu memiliki beberapa masalah di bawah yang nilai yang diharapkan adalah 0. Itu serial berkorelasi dan ironisnya itu heteroskedastisitas. Kesulitan tambahan dengan metode Gleiser adalah bahwa metode seperti ini adalah non-linear dalam parameter dan karena itu tidak dapat diperkirakan dengan prosedur OLS biasa. Gleiser itu telah menemukan bahwa untuk sampel besar, pertama dari model sebelumnya itu memberikan hasil yang umumnya memuaskan dalam mendeteksi heteroskedastisitas sebagai masalah praktis. Oleh karena itu, teknik Gleiser itu dapat digunakan untuk sampel besar dan dapat digunakan pada sampel kecil ketat sebagai perangkat kualitatif untuk belajar sesuatu tentang heteroskedastisitas. Contoh 11.2 itu hubungan antara kompensasi dan produktivitas. Uji Gleiser itu melanjutkan contoh 11.1, nilai absolut dari residual yang diperoleh dari regresi 11.5.3 yang kemunduran pada produktivitas rata-rata. X itu memberikan hasil sebagai berikut.
Seperti yang dapat kita lihat dari regresi ini, tidak ada hubungan antara nilai absolut dari residual dan regresor, rata-rata produktivitas, dan memperkuat kesimpulan berdasarkan pada tes part. Selanjutnya yaitu uji korelasi Spearman. Kita telah pada latihan 3.8 itu kita telah mendefinisikan koefisien korelasi urutan Spearman sebagai berikut. Rs sama dengan 1 dikurang 6 sigma d I kuadrat per n dikurang n kuadrat dikurang 1, di mana DI sama dengan perbedaan di jajaran ditugaskan untuk dua karakteristik yang berbeda dari I, individu atau fenomena, dan N itu jumlah individu atau fenomena peringkat. Heteroskedastisitas dengan asumsi YI sama dengan B0 ditambah beta 1 XI ditambah UI. Yang pertama yaitu regresi pada data Y dan S itu dan mendapatkan residual UI. Langkah 2 peringkat kedua UI dan XI atau YI itu menurut sebuah menaik atau menurun dan menghitung RS diberikan sebelumnya. Asumsi bahwa koefisien korelasi peringkat populasi P S adalah 0 dan N kurang dari 8. Itu pentingnya sampel RS dapat diuji oleh tes T sebagai berikut. Jika dihitung T, nilai melebihi kritis T, kita dapat menerima hipotesis heteroskedastisitas, kalau tidak kita bisa menolaknya. Untuk model lebih dari satu X variabel, RS itu dapat dihitung antara UI dan masing-masing XI dan tes untuk signifikansi oleh tes yang diberikan dalam persamaan 11.5.7. Garis pasar modal atau CML dari teori portofolio itu mengendalikan hubungan linear antara return yang diharapkan EI dan risiko yang diukur dengan standar deviasi atau TO dari portofolio sebagai berikut, di mana EI sama dengan beta I ditambah beta 2 TO I. Dengan menggunakan data pada tabel 11.2, model sebelumnya itu diperkirakan dan residual dari model ini dihitung karena data berhubungan dengan 10 reksadana dari ukuran dan tujuan investasi yang berbeda. Satu a priori harapan heteroskedastisitas. Untuk menguji hipotesis ini kita menerapkan uji korelasi rank. Perhitungan yang diperlukan diberikan dalam tabel 11.2 di mana menerapkan rumus pada persamaan 11.5.6 kita memperoleh hasil sebagai berikut, di mana 8DF ini nilai T itu tidak signifikan bahwa pada 10% tingkat signifikansi. Nilai P adalah 0,17. Dengan demikian tidak ada bukti hubungan sistematis antara variabel penjelas dan nilai absolut dari residual yang mungkin menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu ada uji Goldfeld-Quandt. Untuk mempermudah mempertimbangkan dua variabel model biasa, DI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI ditambah UI, seharusnya TOI itu berhubungan positif dengan XI sebagai berikut, di mana TOI kuadrat sama dengan TO kuadrat XI kuadrat, di mana TOI itu adalah konstan. Dalam asumsi 11.5.10 itu mendalilkan bahwa TOI kuadrat itu sebanding dengan kuadrat dari variabel X. Jika persamaan 11.5.10 yang tepat, itu berarti TOI kuadrat akan lebih besar semakin besar nilai XI. Jika itu ternyata menjadi kasus, heteroskedastisitas itu kemungkinan besar akan hadir dalam model. Untuk menguji ini secara eksplisit, Goldfeld dan Quandt itu menyarankan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu memesan atau peringkat pengamatan sesuai dengan nilai-nilai XI, yaitu dimulai dengan nilai terendah dari nilai X. Langkah kedua itu menghitung C pengamatan pusat.
Langkah ketiga itu fit OLS terpisah regresi untuk pengamatan pertama dan yang terakhir dan pengamatan terakhir. Langkah keempat yaitu menghitung rasio. Selanjutnya yaitu ada uji Bruce-Pagan-Goldway atau BPG. Keberhasilan uji Goldway itu tidak hanya tergantung pada nilai C, jumlah pengamatan pusat untuk dihilangkan, tetapi juga pada identifikasi yang benar variabel X yang dapat digunakan untuk memesan pengamatan. Keterbatasan dari tes ini itu dapat dihindari jika kita mempertimbangkan Bruce-Pagan-Goldway. Untuk menggambarkan tes ini itu mempertimbangkan model-model regresi variabel, di mana YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI kuadrat ditambah beta K XKI ditambah UI, di mana kita asumsi bahwa variance error dari tau I kuadrat itu digambarkan sebagai berikut. Itu adalah tau I kuadrat di mana beberapa fungsi dari variabel non-stokastik dan beberapa atau semua XS itu dapat berfungsi sebagai ZS. Secara khusus itu menganggap bahwa tau I kuadrat sama dengan lambda I tambah lambda 2 Z I kuadrat ditambah lambda M ZM, di mana tau I kuadrat itu adalah fungsi linier. Berikut ini adalah prosedur dari uji. Dengan meregresikan uji selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. White umum heteroskedasticity test, di mana putih itu tidak tergantung pada asumsi normalisasi dan mudah diterapkan. Sebagai ilustrasi dari ide dasar, mempertimbangkan 3 variabel model regresi berikut. Tes putih itu hasil sebagai berikut, di mana langkah pertama kita mengingat data, yang kedua kemudian jalankan regresi, yang ketiga yaitu hipotesisnya itu bahwa tidak ada heteroskedastisitas, dapat menunjukkan bahwa sampel ukuran N kali R itu diperoleh dari regresi auxiliary asimptotik mengikuti distribusi C kuadrat dengan HLF itu sama dengan jumlah regresor. Angka keempat yaitu jika nilai C kuadrat itu diperoleh melebihi nilai C square itu kritis pada tingkat yang dipilih signifikansi. Kesimpulannya itu adalah bahwa ada heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu langkah-langkah perbaikan. Sebagaimana telah kita lihat, heteroskedastisitas tidak merusak sifat unbiasedness dan konsistensi estimator OLS, tetapi mereka itu tidak lagi efisien, bahkan tidak asimptotik, yaitu ukuran sampel yang besar. Kurangnya efisiensi membuat prosedur biasa penguji hipotesis nilai meragukan. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan dapat disebut untuk ada 2 pendekatan untuk remediasi. Yang pertama yaitu ketika tau I kuadrat diketahui, yaitu dengan metode weighted least square atau WLS. Sebagaimana telah kita lihat
Dalam bagian 11.3, jika nilai TOI diketahui, metode yang paling sederhana mengoreksi heteroskedastisitas adalah dengan cara tertimbang kuadrat untuk estimator yang diperoleh adalah blue. Yang kedua yaitu ketika TOI kuadrat itu tidak diketahui. Seperti disebutkan sebelumnya, jika benar TOI kuadrat diketahui, kita dapat menggunakan metode WLS untuk mendapatkan estimator blue. Karena benar, TOI kuadrat itu jarang diketahui. Apakah ada cara untuk memperoleh konsisten dalam arti statistik, perkiraan varians dan covariance dari OLS estimator? Bahkan jika ada heteroskedastisitas, jawabannya adalah iya. White heteroskedasticity, consistent variance, dan kesalahan standar telah menunjukkan bahwa perkiraan ini dapat dilakukan sehingga asimptotik valid, yaitu besar sampel. Kesimpulan statistik dapat dibuat tentang nilai-nilai parameter yang benar. Saat ini beberapa paket komputer hadir white variance heteroskedastisitas dikoreksi dan kesalahan standar bersama dengan OLS variance dan error. Standar kebetulan biasa heteroskedastisitas dikoreksi kesalahan standar varian standar white juga dikenal sebagai kesalahan standar yang kuat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.